Hai guys, selamat datang di channel Kompiang Aditya. Kali ini aku akan berikan teori tentang seni lukis di konten absen. Ayo belajar seni. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya sebelum memulai untuk mempelajari tentang seni hari ini ya. Oke, simak baik-baik, jangan lupa buku catatan, kita mulai hari ini. Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari seni, terutama seni rupa. Bahkan, sejak zaman dahulu, seni rupa sudah ada di dunia. Lalu, apa sebenarnya seni rupa itu? Secara umum, seni rupa adalah sebuah cabang seni yang hasil karyanya dapat dinikmati oleh mata dan disentuh oleh tangan. Pada dasarnya, apresiasi karya seni rupa diartikan sebagai wujud sebuah landasan pokok dalam mempelajari dan memahami karya seni rupa. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengetahui tentang seni lukis yang menjadi salah satu bagian dari seni rupa. Sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Melukis adalah sebuah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Medium lukisan seringkali dilukiskan di atas kanvas, akan tetapi pada saat sekarang ini medianya bisa berupa kertas, papan, bahkan film di dalam fotografi dapat dianggap sebagai media lukisan. Pengertian seni lukis. Seni lukis adalah salah satu cabang seni rupa yang tercipta dari imajinasi seniman yang diekspresikan melalui media garis, warna, tekstur, gelap terang, maupun bidang dan bentuk. Seni lukis merupakan pengembangan yang utuh daripada menggambar. Seni lukis disajikan dalam bidang 2 dimensi, misalnya kertas, kanvas, papan, dan lain sebagainya. Karya dari seni lukis ini disebut dengan lukisan. Tujuan berkarya seni lukis. Dalam membuat sebuah karya seni lukis, para seniman menentukan tujuan pembuatan karyanya tersebut. Tujuan-tujuan yang dipilih oleh para seniman antara lain: 1. Tujuan religius. Menjadikan lukisan yang dibuatnya sebagai pengabdian yang ditujukan kepada Tuhan, nenek moyang, atau para dewa, baik politeisme atau monoteisme. Salah satu lukisan yang dibuat dengan tujuan religius adalah lukisan Gua Leang-Leang di Maros, Sulawesi Selatan. 2. Tujuan magis. Menjadikan lukisan dibuat untuk mendatangkan kekuatan magis atau sihir. Lukisan ini bersifat primitif. Pelukis modern juga banyak melukis tema dengan motif primitif agar menimbulkan kesan magis. Banyak seniman yang melukis tema dan motif primitif ini berada di daerah Bali. 3. Tujuan simbolis. Memiliki tujuan kegiatan melukis untuk melambangkan suatu cita-cita kehidupan pribadi atau kelompok. Misalnya, cita-cita berupa kebahagiaan, kedamaian, kekuatan, dan kehendak positif yang bermanfaat bagi manusia. Contoh lukisan yang dibuat dengan tujuan simbolis adalah lukisan kepahlawanan Pangeran Diponegoro karya Basuki Abdullah. Keempat, tujuan estetis. Memiliki tujuan estetis akan melukis dengan semata-mata mengutamakan rasa keindahan saja, sebagai penghias dekorasi. Contohnya, lukisan memiliki tujuan estetis adalah lukisan pemandangan atau lukisan kegiatan masyarakat. Kelima, tujuan komersil. Memiliki tujuan melukis dengan mengutamakan selera pembeli. Contohnya para pelukis di jalanan yang dijual mengikuti dengan selera pembeli pada saat zaman itu. 6. Tujuan ekspresi. Memiliki tujuan untuk mengekspresikan perasaannya sendiri tanpa melihat unsur-unsur lain. Di sini, seniman benar-benar total mencurahkan semua ekspresi dan perasaannya ke dalam sebuah lukisan. Teknik yang dipakai pun beragam, dan biasanya seorang seniman ini mempunyai teknik khasnya sendiri. Aliran seni lukis.
Perkembangan seni lukis sejak lama telah melahirkan beragam aliran seni lukis. Berikut macam aliran seni lukis yang menjadi acuan para seniman hingga sekarang. Pertama, surrealisme. Aliran surrealisme merupakan aliran yang erat hubungannya dengan dunia fantasi, seakan-akan kita melukis di dunia mimpi. Kedua, kubisme. Aliran kubisme merupakan aliran seni lukis yang prinsipnya menggambarkan bentuk objek dengan cara memotong, distorsi, overlap, transparansi, deformasi, dan aneka tampak. Biasanya, bentuk dari kubisme ini adalah berbentuk geometris. 3. Romantisme. Aliran seni lukis ini berupaya melukiskan suatu peristiwa yang dianggap menarik dan istimewa. Aliran jenis ini biasanya menampilkan hal-hal bersifat romans, seperti sejarah, tragedi, ataupun pemandangan alam. 4. Ekspresionisme. Pada aliran seni lukis ini, seniman mencoba melebih-lebihkan kenyataan dengan bentuk dan warna untuk melahirkan emosi dari pelukis itu sendiri. 5. Impresionisme. Aliran seni lukis ini berusaha memperlihatkan lukisan berdasarkan kenyataan alam, yaitu murni berdasarkan dari temuan objek alam sekitarnya. Selain itu, ciri gambar cenderung tidak detail pada objeknya dan kabur. 6. Pointillisme. Aliran pointillisme merupakan aliran seni lukis yang menggunakan titik-titik untuk menggambarkan sebuah objek. 7. Fauvisme. Aliran ini merupakan kebebasan bagi seniman berekspresi terhadap objek lukisan yang dibuat. Artinya, seniman diperbolehkan membubuhkan warna sesuka hati, meski sangat kontras sekali dengan objeknya. 8. Realisme. Aliran ini berupaya memperlihatkan lukisan yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari tanpa ada penambahan sedikit pun. Terlihat dari katanya real, yang artinya benar-benar sama dengan objek yang digambarnya. 9. Naturalisme. Aliran ini mengupayakan seniman melukiskan suatu objek secara ilmiah. Meski aliran seni lukis ini mirip dengan aliran surrealisme, namun aliran seni lukis ini dibuat tampak lebih indah dengan sedikit tambahan di sekitar objek lukis. 10. Abstraksionisme. Aliran abstraksionisme merupakan aliran yang menggunakan warna dan bentuk yang acak serta terbatas. Karya seni lukis murni imajinasi dari seniman sendiri. 11. Aliran futurisme. Aliran seni lukis yang satu ini menggambarkan objek seolah-olah bergerak. Biasanya, suatu objek yang sama digambar beberapa kali pengulangan. 12. Klasikisme. Aliran seni lukis ini berhubungan dengan Yunani dan Romawi. Aliran ini menampilkan gambar secara klasik dan memiliki karakter serta ciri tersendiri. 13. Dadaisme. Aliran seni lukis ini menggambarkan karya artistik yang sedikit magis, menyeramkan, kekanakan, namun terkadang juga mengesankan. 14. Optic art. Aliran seni lukis ini memanfaatkan ilusi mata, di mana ilusi tersebut dapat berubah menjadi imajinasi. 15. Primitivisme. Aliran primitivisme merupakan saliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek berdasarkan sesuatu yang diinginkan. Gambar yang dilukis cenderung sederhana, datar, dan dua dimensi. Tema seni lukis.
Beberapa tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain sebagai berikut. Pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya. Para seniman juga tidak jarang menjadikan dirinya sendiri sebagai tema atau objek dalam karyanya. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Pada pengungkapan tersebut, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Lukisan tersebut menampilkan jati diri mereka dalam perpaduan warna yang unik. 2. Hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek yang ada di sekitarnya. Hubungan seseorang dengan orang lain bisa memberikan ide atau gagasan dalam menghasilkan karya seni, seperti istrinya, anak-anaknya, orang tua, saudara, teman, tetangga, kekasih, sahabat, atau orang-orang yang ada dalam pikirannya. Dalam menghasilkan karya berdasarkan hubungan dengan manusia lain, sosok yang ada dalam lukisan atau yang menjadi tema dari karya mereka bisa juga hanya merupakan sosok yang ada dalam pikiran mereka. 3. Hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat menjadi objek lukisan yang mengesankan karena memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau bentuk bebas. Bentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, dan lainnya. Bentuk-bentuk benda tersebut juga yang melahirkan imajinasi akan bentuk-bentuk lainnya yang tidak terpikirkan sebelumnya. Hubungan manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisannya. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik serta efek gelap terang yang tepat. Aktivitas manusia di sini seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, mengembangkan ternak dan aktivitas lainnya. 5. Hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar merupakan faktor yang sangat mempengaruhi seorang seniman dalam menghasilkan karya. Alam sekitar seperti pemandangan sawah, sungai, pohon, bunga, pegunungan, hewan peliharaan, dan sebagainya dapat menjadi tema bagi karya mereka. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Guna dapat menghasilkan sebuah lukisan, diperlukan media dalam proses pembuatannya. Peralatan dan bahan yang digunakan dalam pembuatan karya seni rupa sering disebut dengan media. Menggunakan sarana atau media yang tepat dapat menuangkan ide atau gagasan sesuai dengan ekspresi dari dalam diri untuk membuat sebuah karya seni yang baik. Beragam pilihan media berkarya seni rupa dua dimensi antara lain sebagai berikut. Pertama, pensil. Komposisi bahan yang digunakan dalam pensil itu utamanya adalah berbahan grafit, terutama kemudian dicampur dengan tanah liat dan bahan pengikat. Pensil ini diperlukan pada saat awal untuk pembuatan sketsa. Cat atau pewarna. Bahan pewarna ini dibedakan berdasarkan basis pengencernya, yaitu cat air yang berbasis air. Jenisnya ada dua, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan bersifat plakat atau cat minyak. Cat air biasanya digunakan melukis di atas kertas. Cat ini lebih cepat kering dibandingkan dengan cat minyak. Tinta bak. Tinta bak dikenal juga sebagai sebutan tinta Cina. Warnanya hitam pekat dan tidak luntur jika terkena air.
Kemasan tinta bak ini ada yang berbentuk cairan dalam botol seperti balok-balok kecil yang dicairkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Tinta Cina biasanya digunakan untuk membuat kaligrafi. Tinta ini biasanya digunakan untuk melukis di atas kertas. Palet. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampurnya cat. Pada media seperti cat air, palet digunakan adalah yang ada lengkungannya tempat air, sedangkan berbentuk palet untuk cat minyak terbentuk datar dan diberi lubang untuk pegangan. Pisau palet. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampurkan cat seperti layaknya kuas untuk didapat komposisi warna yang rata, mengkilat, dan maksimal. Pisau palet juga digunakan untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Kuas. Pemilihan kuas ini disesuaikan dengan goresan yang kita inginkan. Jenis kuas yang pipih dan berujung lurus, datar, dipakai untuk bahan cat minyak. Sedangkan kuas dengan bulu yang berbentuk bulat berujung runcing digunakan untuk bahan cat air. Jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Teknik melukis adalah cara-cara yang digunakan dalam melukis. Bahan yang biasa digunakan untuk melukis adalah cat minyak, cat air, dan cat akrilik. Kreativitas para pelukis dalam menggunakan bahan dan media dalam melukis melahirkan teknik melukis tertentu. Ternyata menghasilkan lukisan yang berbagai macam jenis menggunakan teknik yang beragam, seperti di antara berikut ini. Pertama, lukisan tempera. Lukisan tempera banyak ditemukan di daerah Eropa, terutama zaman Renaissance. Lukisan tempera ini dibuat di tembok dengan cara tembok yang sudah kering kemudian dilukis dengan cat dan bahan perekat. Beberapa hasil karya tempera ini antara lain sebagai berikut. Guido da Siena di gereja San Relogolo, Siena tempera dengan tempera dan emas pada panel. Madonna and Child with Saints Polyptych, Duccio, tempera dan emas pada kayu. Sandro Botticelli, tempera pada panel. Kedua, lukisan kaca. Lukisan dibuat dengan menempelkan berbagai kaca dengan bantuan timah, kuningan, atau tembaga. Kaca-kaca tersebut dibentuk dan ditempelkan sesuai dengan pola tertentu dengan warna-warna yang beragam. Lukisan kaca mencapai masa keemasan pada zaman Renaissance sebagai hiasan pintu dan jendela bangunan besar seperti istana dan tempat ibadah. Di Indonesia, teknik lukisan kaca awalnya berkembang sebagai sebuah seni industri rumahan di daerah Cirebon yang merupakan warisan yang dicontohkan oleh seniman asal Belanda. Ketiga, lukisan al fresco. Fresco berasal dari frasa Italia buon fresco yang berarti selagi basah. Teknik lukisan ini diterapkan di dinding yang masih basah dengan ditaburi bahan perekat. Pigmen yang ditempelkan di atas plester basah akan melekat sangat kuat sehingga hasil karya ini dinikmati berpuluh tahun. Desain fresko biasanya dibuat pada bagian atas kertas kemudian dilubangi, ditempelkan ke atas plester basah, dan ditaburi pigmen gelap yang sesuai dengan membuat pola desain yang persis sama dengan rancangan semula. 4. Lukisan al secco. Teknik yang digunakan hampir sama dengan teknik al fresco, hanya saja teknik al secco dipakai pada dinding yang sudah kering. Teknik lukisan ini pernah dibuat oleh Leonardo da Vinci yang berjudul The Last Supper di gereja Santa Maria di kota Milan, Italia. 5. Mozaik. Mozaik yang memakai potongan kayu sebagai bahan lukisan yang disebut intarsia. Lukisan intarsia adalah bentuk lukisan dekoratif yang menggambarkan karya seni ukiran kayu atau seni tradisional dari kayu yang dijadikan objek lukisan. Selain dengan menggunakan potongan kayu, biasanya mozaik dengan potongan-potongan kertas, potong-potongan kain itu dapat dinamakan sebagai mozaik. 6. Lukisan cat minyak atau plakat. Cat minyak adalah cat yang terdiri atas partikel-partikel pigmen warna yang dicampurkan dengan medium yang terdiri dari minyak pengering. Cat minyak biasanya dikemas dalam bentuk tub
dalam bentuk pasta berwarna timah sehingga mudah digunakan. Lukisan cat minyak menggunakan media kanvas, yaitu kain yang telah diberi cat dasar yang dicampur dengan larutan lem sehingga tidak tembus ke belakang ketika dipakai melukis. Lukisan cat air atau akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan sapuan tipis sehingga hasilnya transparan. Media yang digunakan untuk bahan cair ini adalah kertas, papirus, kulit, kain, kayu, atau kanvas. Kelebihan cat air adalah tidak berbau, mudah dibersihkan, dan cepat kering. Lukisan batik atau batik painting. Lukisan batik terdiri dari motif-motif, dan setiap motif merupakan simbol bagi pemakainya, seperti motif-motif perang dan kawung yang hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan. Pada perkembangannya, batik menyebar ke kalangan masyarakat umum. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutup permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Lukisan akrilik. Lukisan akrilik adalah lukisan dengan bahan akrilik yang menghasilkan warna cerah dan menyala. Cat akrilik adalah salah satu cat yang sering digunakan oleh para pelukis untuk berkarya dalam membuat lukisan. Lukisan dengan teknik ini biasanya digunakan untuk berbagai eksperimen pada media seperti sepatu, tas, atau berbagai bahan lainnya. Kelebihan cat akrilik adalah fleksibilitasnya yang bisa digunakan untuk melukis dengan teknik cat tebal dan teknik cat transparan seperti cat air, dan media yang digunakan pun bisa beragam, antara lain kanvas, kertas, papan kayu, dan kain. Prosedur berkarya seni lukis. Apa saja langkah-langkah dalam melukis? Seorang pelukis perlu memerlukan tahapan-tahapan berikut ini untuk menciptakan karya lukisannya. Langkah-langkah dalam berkarya seni lukis adalah sebagai berikut. Pertama, membentuk gagasan kreatif. Kedua, membuat sketsa. Ketiga, kalian menentukan teknik lukis apa yang akan kalian kehendaki. Dengan teknik-tekniknya sudah kita bahas tadi di atas. Keempat, memilih bahan. Melukis dengan memilih bahan yang dikehendaki. Kelima, tahap melukis. Terakhir, pemajangan karya seni lukis. Oke guys, sekian teori tentang seni lukis yang dapat aku sampaikan. Semoga dapat dimengerti semua ya. Apabila ada pertanyaan dan teori lain bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian suka video ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya aku semangat dalam membuat video selanjutnya. Ayo belajar tentang seni, kalau bukan kita, siapa lagi? Dadah!